Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Konsep pertumbuhan ekonomi meliputi yang pertama, perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah. Yang kedua, proses kenaikan kapasitas produksi dari suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Yang ketiga, mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Selanjutnya ada variasi GDP. GDP merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di suatu negara. GDP mengukur total output suatu negara secara keseluruhan yang dihasilkan setiap pelaku ekonomi. Yang pertama, GDP per kapita. GDP per kapita merupakan tingkat pendapatan rata-rata yang dihasilkan penduduk suatu negara. Yang kedua, ada GDP nominal dan GDP real. GDP nominal adalah nilai barang jadi dan jasa yang diukur berdasarkan harga berlaku pada periode tersebut. Sedangkan GDP real adalah nilai barang jadi dan jasa yang diukur berdasarkan harga tahun dasar. Yang terakhir ada GDP aktual dan GDP potensial. GDP potensial adalah GDP yang dihasilkan jika seluruh sumber daya dimanfaatkan pada tingkat normal, sedangkan GDP aktual merupakan GDP yang dihasilkan pada kenyataannya. Nilai tambah atau value added adalah selisih antara nilai output dengan nilai input yang terdiri atas bahan yang terlibat dalam proses produksi, termasuk bahan baku, bahan pendukung, dan nilai jasa. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi menggunakan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu, biasanya 1 tahun, dilakukan untuk menghindari perhitungan ganda atau double counting. Pendekatan pengeluaran merupakan pendekatan GDP yang paling sering digunakan untuk menggambarkan perekonomian, termasuk perekonomian di Indonesia. Pendekatan pengeluaran ini mencakup konsumsi rumah tangga baik barang ataupun jasa. Kemudian ada investasi yang contohnya bila di rumah tangga misalnya untuk membeli rumah atau jika di perusahaan untuk membangun pabrik ataupun membeli mesin. Mencakup juga pengeluaran pemerintah baik pusat ataupun daerah yang misalnya adalah untuk menyediakan fasilitas pembangunan. Yang terakhir, pendekatan pengeluaran ini mencakup net ekspor yang merupakan selisih dari angka ekspor dan impor sebagai konsekuensi dari negara perekonomian terbuka. Cara menghitung pendekatan pengeluaran adalah dengan menjumlahkan semua komponen cakupan yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya adalah GDP penerimaan. Rumus dari GDP penerimaan yaitu GDP sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. 4 komponen penerimaan yaitu W yaitu wage and salaries, artinya pembayaran bagi jasa tenaga kerja. Selanjutnya rent yaitu bayaran bagi jasa-jasa tanah dan faktor lain yang disewakan. Yang ketiga interest atau bunga kapital. Terus yang keempat P adalah profit yaitu usaha atau entrepreneur. Interest didapatkan oleh mereka yang meminjamkan uangnya kepada perusahaan dan profit didapatkan oleh mereka yang memiliki perusahaan-perusahaan. Sebagian profit dikeluarkan sebagai dividen kepada pemilik perusahaan distributif atau profit, sisanya ditahan untuk digunakan oleh perusahaan. Pada triwulan 3 2020, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar negatif 3,49%, membaik dari triwulan sebelumnya yang sebesar negatif 5,32%. Hal ini menunjukkan proses pemulihan ekonomi dan pembalikan arah atau turning point dari aktivitas-aktivitas ekonomi nasional menunjukkan ke arah zona positif. Seluruh komponen pertumbuhan ekonomi baik dari sisi pengeluaran mengalami peningkatan maupun dari sisi produksi. Perbaikan kinerja perekonomian didorong oleh peran stimulus fiskal atau peran dari instrumen APBN di dalam penanganan pandemi COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional.